Dan bagaimana perkembangannya sekarang setelah penembakan? Selengkapnya kita temui jurnalis VOA Virginia Gunawan dari Alexandria, Virginia, Amerika Serikat. Virginia, selamat siang waktu Indonesia. Sudah adakah informasi ini penembakan oleh siapa dan apakah ada korban tewas? Kompas TV sampai belum ada informasi resmi terkait siapa yang melakukan penembakan atau dalam insiden penembakan dalam rally atau kampanye mantan presiden sekaligus kandidat capres Partai Republik Donald Trump. Pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Secret Service atau Pas Pampres Amerika Serikat ini menyatakan bahwa tersangka pelaku penembakan dinetralkan oleh Pas Pampres, satu penonton rally atau kampanye ini tewas dan dua lainnya terluka parah. Aparat keamanan mengamankan senjata serbu tipe sejenis AR di TKP dan insiden ini sedang diinvestigasi lebih lanjut oleh Pas Pampres dan investigasi selanjutnya akan dialihkan atau dilanjutkan oleh FBI atau Biro Investigasi Federal Amerika Serikat. Dengan minimnya informasi yang disampaikan oleh pihak berwenang, tentu ini sangat sulit untuk mengetahui secara menyeluruh atau secara komprehensif siapa tersangka pelaku penembakan tersebut, apa motifnya, latar belakangnya itu seperti apa. Namun ini tentunya yang akan jadi titik penting dalam investigasi atau lanjutan dari investigasi selanjutnya. Selain siapa, lalu motifnya apa, latar belakangnya apa, juga seperti apa kondisi mental dari pelaku. Sekitar 2 jam yang lalu, Gedung Putih mengonfirmasi bahwa Presiden AS Joe Biden ini telah berbicara dengan Donald Trump yang saat ini dinyatakan dalam kondisi aman. Namun Gedung Putih tidak merilis secara terperinci apa saja isi pembicaraan keduanya lewat telepon. Presiden Biden juga dilaporkan telah bertolak kembali ke Gedung Putih dari lebih awal untuk bisa terus memperoleh briefing dari pihak keamanan. Okta. Ya, Virginia, jadi apakah peristiwa seperti ini pernah terjadi sebelumnya dalam kampanye Presiden Amerika Serikat? Ya, mungkin pemirsa Kompas TV ini pernah mendengar atau pernah terinformasikan tentang pembunuhan Robert F. Kennedy, adik dari Presiden John F. Kennedy, yang tewas juga karena penembakan pada tahun 1968 setelah ia menang pemilihan pendahuluan sebelum maju ke konvensi nasional Partai Demokrat pada saat itu dalam posisinya sebagai kandidat capres juga. Memang ini bukan paralel atau contoh yang serupa dengan kondisi Trump saat ini, namun upaya penembakan tak hanya menyasar pada presiden, tapi juga kandidat presiden di Amerika Serikat. Sementara untuk atau kepada Trump sendiri ini adalah upaya penembakan yang keempat. Percobaan pertama itu terjadi ketika ia menjadi seorang kandidat capres juga pada tahun 2016, tepatnya pada bulan Juli, lalu 2 kali ketika menjabat sebagai presiden pada tahun 2017. Upaya penembakan ini adalah yang paling high profile sejak upaya pembunuhan ke presiden atau kandidat presiden lain sejak Ronald Reagan yang ditembak pada tahun 1981, dan juga terjadi di saat atmosfer atau suasana politik Amerika yang sangat terpolarisasi. 4 bulan jelang pemilu dan sekitar 5 hari jelang Trump ini akan secara resmi dinominasikan sebagai calon presiden dalam konvensi nasional Partai Republik di Milwaukee. Dalam komparasi dengan upaya pembunuhan Ronald Reagan pada 1981, setelah upaya pembunuhan yang ditujukan kepadanya, tingkat approval atau persetujuan terhadap Ronald Reagan yang saat itu menjabat sebagai presiden ini melonjak signifikan. Dari catatan Gallup itu tingkat persetujuannya naik sekitar 8%, dari 60 menjadi 68% karena ada simpati dari warga Amerika Serikat terhadap upaya pembunuhan yang ditujukan kepadanya. Trump sendiri dijadwalkan masih akan hadir ke sejumlah event atau jadwal-jadwal ia yang lain yang sudah dijadwalkan untuknya, termasuk untuk menghadiri event UFC di Denver, Colorado pada hari Minggu besok. Okta. Iya, ada tersangka pelaku penembakan dinetralkan Pas Pampres, ada senjata yang diamankan. Tentunya kita nantikan seperti apa rilis resmi terkait dengan kejadian ini dari pihak Gedung Putih. Terima kasih jurnalis VOA Virginia Gunawan melaporkan dari Virginia, Amerika Serikat.